Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersebut dalam kitab Nasahil Ibad ada keterangan ketika manusia-manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala berhujjah, beralasan. Ketika Allah tanyakan, kenapa engkau tidak beribadah wahai orang-orang kaya? Yang diwakili oleh orang-orang kaya. Kemudian orang-orang kaya itu mengatakan, wahai Allah, aku tidak bisa beribadah kepadamu karena semata-mata aku sibuk dengan urusan-urusan kekayaanku. Lalu dijawab oleh Allah, wahai orang kaya, bukankah ada yang lebih kaya lagi? Bukankah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia terkaya di dunia? Namun beliau tidak pernah meninggalkan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Allah bertanya, wahai manusia, kenapa engkau tidak beribadah kepadaku? Yang diwakili oleh orang-orang miskin. Lalu kata orang-orang miskin mengatakan, wahai Allah, aku tidak beribadah kepadamu semata-mata karena aku sibuk dengan kesulitan hidupku, sehingga aku tidak mampu untuk beribadah kepadamu. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang miskin, mana yang lebih miskin dari kalian? Bukankah Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang termiskin di dunia? Beliau tidak punya istri, beliau tidak punya tanah, beliau tidak punya rumah. Hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun Nabi Isa alaihissalam tidak pernah meninggalkan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah ketika Allah menanyakan kepada orang-orang yang loyal kepada satu lembaga ataupun kepada seorang. Katakanlah, yang mereka yang sibuk dengan pekerjaannya dalam satu institusi lembaga keuangan ataupun lembaga pemerintahan, ditanya, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau tidak ibadah kepada aku? Dijawab oleh orang tersebut, dikatakan, wahai Allah, aku sibuk karena aku terlalu sibuk, loyalitasku kuserahkan sepenuhnya kepada atasanku, kepada institusiku. Lalu kata Allah, mana yang lebih sibuk? Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam begitu loyalnya terhadap tuannya? Nabi Yusuf begitu setianya kepada tuannya, tapi Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah yang keempat. Ketika ditanya oleh Allah, mana yang lebih, wahai fulan bin fulan, ini mewakili kelompok-kelompok orang yang ditimpa oleh kesusahan berupa penyakit. Ditanyakan oleh Allah, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau tidak beribadah kepadaku? Dijawab oleh yang tersebut, wahai Allah, aku sibuk dengan penyakitku, aku sibuk dengan hal-hal yang menggangguku, sehingga aku tidak bisa beribadah kepadamu. Lalu kata Allah, mana yang lebih menyakitkan? Ketika Nabi Ayub ditimpakan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama bertahun-tahun penyakitnya melekat dalam dirinya, namun Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak pengabdianmu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran bahwa ternyata manusia nanti masing-masing mempunyai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan pertanyakan kepada mereka-mereka. Maka tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Hendaklah engkau selalu ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat dalam rangka mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah kelompokkan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Maka insya Allah Allah kelompokkan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh sesuai dengan janji Allah, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masukkanlah kami ya Allah dalam kelompok orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa saja? Para nabi, para rasul, para siddiqin dan para syuhada dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan firman-firman Allah dalam Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.